Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pidato tentang kebohongan. Berbohong adalah sifat yang tercela, di mana ketika kita menyampaikan suatu informasi atau berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan faktanya, atau yang biasa disebut pada zaman-zaman sekarang ini hoax, berita-berita hoax, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang suka berbohong, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun, yang artinya sangat besar kemurkaan di sisi Allah mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah sangat-sangat tidak menyukai orang yang suka berbohong, karena berbohong itu hukumnya haram. Apalagi bagi kita kaum muslim, Allah sangat tidak menganjurkan untuk kita suka berbohong. Lebih baik jujur, tak apa jujur itu menyakitkan, daripada kita berbohong untuk menggapai kebahagiaan sementara di dunia. Lebih baik jujur tapi menyakitkan itu lebih baik bagi diri kita sendiri. Karena sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita ucapkan itu akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ada 3 macam kebohongan, yaitu berbohong dengan lisan, berbohong dengan tulisan, berbohong dalam hati. Berbohong dengan lisan, yaitu di mana perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Sedangkan berbohong dengan tulisan itu di mana ketika kita menyampaikan suatu informasi, suatu berita itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, bisa ditambah-tambahkan atau bisa dikurang-kurangkan, itu sangat tidak boleh, sama saja dengan berbohong. Sedangkan kalau berbohong dalam hati itu di mana hatinya mendustakan, sedang mulutnya membenarkan. Tetapi ada juga berbohong yang diperbolehkan, semata-mata untuk kebaikan atau kepentingan. Misalnya contoh yang pertama dalam peperangan. Apabila ada kaum muslim yang sedang berperang, ditanya dengan musuh, di mana pemimpin kalian? Musuh bertanya dan mencari pemimpin Islam untuk dianiaya. Nah, pada saat itu kita boleh mengatakan dengan tidak sebenarnya, karena untuk kebaikan. Yang kedua, untuk melerai atau memisahkan orang yang sedang bersengketa, berselisih atau bertengkar. Yang ketiga, mendamaikan suatu rumah tangga antar suami dan istri, tapi dengan catatan tidak merusak yang hak. Maka dari itu kita juga harus menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita, kapanpun, dimanapun kita berada. Karena dengan 1, 2, atau 3 perkataan saja dapat menyakiti hati seseorang. Dan ketika hati seseorang itu sudah sakit, akan sulit dan sangat susah untuk menyembuhkannya kembali. Karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Maka dari itu, mari kita berbuat baik, jangan berbuat maksiat. Lebih baik berbuat jujur. Karena jujur ini juga salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan sifat jujur ini juga salah satu sifat yang dapat meraih kemenangan di surga nanti. Tetapi sebaliknya, apabila kita sering berbuat maksiat, berbohong, itu sama saja kita mendekatkan diri kita sendiri kepada kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita berbuat baik. Sesama manusia, sama antar sosial, kita harus rukun. Ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, ketika kita ingin berkata, itu dipikirkan terlebih dahulu. Ketika kita ingin berkata ini, berkata itu, apa akibat dari perkataan kita tersebut? Apakah baik, apakah buruk? Jika kita ragu, lebih baik tinggalkanlah, lebih baik diam. Jika berkata-kata itu perak, maka diam adalah emas. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMA Muhammadiyah Darul Arkom, unggul, istimewa, luar biasa. Unggul bahasanya, istimewa tahfidznya.